Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang diungkapkan oleh alumni pesantren Al-Quran Maqdis terkait dengan validitas hadis yang digunakan untuk menghafal Al-Quran yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Inilah bunyi hadis tersebut. Apakah hadis ini sahih? Karena ditemukan oleh sebahagian pengkaji bahwa hadis ini adalah maudhu' atau hadis palsu. Sebelum kita berbicara tentang validitas hadis, mari kita perhatikan dulu redaksinya. Judulnya adalah Dzikrud Du'a Al-Ma'thur. Doa yang diambil dari dasar atau dari sumber yang mesti diimani. Kalau al-ma'thur ya dari Rasulullah atau dari sahabat Nabi. Sumbernya, bukan redaksi doanya. Itu tergantung bagaimana penilaian para ahli. Qala al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani fi Mu'jamihil Kabir, haddatsana al-Husain ibn Ishaq At-Tustari, haddatsana Hisham ibn Ammar, haddatsana Muhammad ibn Ibrahim Al-Qurashi, haddatsani Abu Salih wa Ikrimah an Ibni Abbasin qala Ali ibn Abi Thalib. Ibnu Abbas berkata bahwa Ali pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Al-Quran yatafallatu min sadri." Mungkin bahasa kitanya, "Ya Rasulullah, hafalan aku tentang Al-Quran ini menghadapi kesulitan. Banyak yang lupa-lupa, ada yang ragu-ragu, ada yang keliru." Ya, dengan dia gunakan kalimat yatafallatu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "U'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna wa yanfa'u man 'allamtah." Apakah mau aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Semoga Allah memberi manfaat kepadamu dengan kalimat tersebut. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada orang-orang yang memang kamu ajarkan kepada orang tersebut kalimat ini. Maka Ali menjawab, qala na'am bi abi wa ummi. Ali sampai menyebut ayah dan ibunya karena bahagianya. "Ya, tentu. Sangat-sangat aku harapkan engkau ajarkan padaku." Qala, maka Rasul bersabda, "Shalli lailatal jum'ah." Lakukan salat pada malam Jumat 4 rakaatin, 4 rakaat untuk niat ini. Tentu tidak 4 rakaat kalau salatnya ya. Silahkan ditambah sesuai dengan kondisi, waktu, dan juga semangat serta menikmati ibadah. Sebab salat merupakan komunikasi seorang hamba atau komunikasi sekelompok masyarakat atau komunikasi umat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ibadah yang paling Allah cintai. Silahkan lakukan 4 rakaatin, 4 rakaat. Taqra'u fil ula bi Fatihatil Kitab wa Yasin. Pada rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dengan surat Yasin. Wa fi tsaniyah bi Fatihatil Kitab wa Hamim Ad-Dukhan. Pada rakaat kedua silahkan baca Al-Fatihah dengan surat Ad-Dukhan. Wa fi tsalitsah bi Fatihatil Kitab wa Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah.
Sedangkan pada rakaat ketiga silahkan baca surat Al-Fatihah dengan surat As-Sajdah. Ya, kalau Ad-Dukhan surat 44 ya. Kalau Alif Lam Mim Tanzil adalah surat ke 32 ya. Wa fi rabi'ah bi Fatihatil Kitab wa Tabarak al-Mufassal. Dengan pada rakaat keempat silahkan baca surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Fa idza farauta, apabila sudah selesai membaca melaksanakan salat 4 rakaat dengan surat Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Al-Mulk, selesai salat sebagaimana biasa. Fa idza faragta min at-tasyahud, selesai tasyahud, fahmadillah wa wasni alaih, maka hendaklah engkau memuji Allah dan menyanjungnya, tentu dengan kalimat antara lain ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik, atau redaksi yang lain dipersilahkan. Banyak sekali yang diajarkan kepada kita tentang bagaimana cara memuji Allah dan menyanjung Allah, dan sering juga kita bacakan dalam salat. Wassalli ala nabiyyin, silakan membaca salawat untuk para nabi. Ya, salawat untuk para nabi antara lain dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalimat Ibrahim dan ali Ibrahim itulah keluarga Nabi Ibrahim, berarti para nabi. Kemudian wastaghfir lil mu'minin, mohon ampun untuk kaum mukminin. Ini adalah merupakan bukti bahwa kita punya ikatan batin dengan semua orang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dan ini yang patut kita bela, yang betul-betul kita jadikan ikatan antar sesama umat yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, sudah pasti beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada sunnah Nabi, adalah ikatan utamanya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita buktikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah antara lain dengan ungkapan Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat, atau astaghfirullahal azim li wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat. Terserah redaksinya yang mana. Sebab istighfar redaksinya bisa kita pilih sesuai dengan yang memang kita rasakan, ini yang lebih cocok untuk saya ucapkan saat ini, silahkan saja. Thumma, lalu qul, katakanlah atau bacalah oleh kamu, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abaqaitani. Ya Allah, curahkan rahmatmu padaku, janganlah engkau biarkan aku seperti ini terus, bimbinglah aku agar mampu menjauhi maksiat. Curahkan rahmatmu kepadaku agar aku mampu menjauhi kemaksiatan. Abadan, untuk selamanya. Ma abaqaitani, selama hidup di dunia ini. Engkau masih memberikan kepadaku kesempatan untuk hidup. Aku mohon, jangan engkau biarkan aku melaksanakan kemaksiatan. Rahmati aku dengan memberikan kemampuan kepadaku menjauhi maksiat. Indah sekali doa ini. Warhamni min an atakallafa ma la ya'nini. Curahkan rahmatmu padaku, jangan sampai aku masih suka melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak berguna buatku, tapi kadang-kadang sulit untuk meninggalkannya. Sampai maksa-maksakan diri untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak punya arti, tapi karena sudah ketagihan. Luar biasa doa ini. Warzuqni husnan nazari fi ma yurdika anni. Dan berilah aku nikmat memanfaatkan mata untuk melihat hal-hal yang dapat mengantarkan aku meraih ridhamu. Ini jelas sekali ingin mendapatkan bimbingan, memanfaatkan mata untuk rajin membaca Al-Quran.
Allahumma badi'as samawati wal ardi. Ya Allah yang menciptakan semua langit dan bumi. Dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Yang maha agung, maha mulia, maha perkasa, yang tiada hingganya, tiada taranya, tiada tandingannya. As'aluka ya Allah ya Rahman. Aku mohon padamu ya Allah ya Rahman. Bijalalika wa nuri wajhik. Dengan keyakinanku karena bahwa engkau adalah Jalal, engkau maha mulia. Aku mohon dengan kemuliaanmu ya Rahman. Dan nuri wajhik, dan nur wajahmu. Antulzima qalbi hifdha kitabik kama 'allamtani. Agar engkau tetapkan dalam kalbuku nikmat menghafal kitabmu sampai mampu memeliharanya, menghafalnya kama 'allamtani, sebagaimana engkau ajarkan padaku. Tidak hanya sekedar waktu membaca, tapi ingin engkaulah yang menanamkan ke dalam kalbuku kekuatan hafalan, sebagaimana waktu di awal aku membaca dan tidak lupa lagi. Warzuqni an atluwahu ala nahwi alladhi yurdika anni. Dan berilah aku kenikmatan untuk membacanya dengan cara bacaan yang mengantarkan aku untuk mendapatkan ridhamu. Yurdika anni. Wa as'aluka an tunawwira bil kitabi basari. Aku mohon juga padamu agar engkau berikan kepadaku cahaya dengan kitab Al-Quran ini. Cahaya yang menerangi pandanganku. Pandangan bisa pandangan mata dan pandangan kalbu. Basari. Berarti ini berlaku juga buat orang yang tunanetra. Karena doa menggunakan kalimat basar, bukan ain. Bukan antunawira ainayya, tapi antunawira bil kitabi basari. Wa tutliqa bihi lisani. Aku mohon engkau berikan kepada lisanku untuk senantiasa merasakan ringan membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Terkadang sulit, terutama apabila menemukan huruf-huruf yang berdekatan yang tidak ada dalam bahasa kita. Hanya huruf Al-Quran. Kadang-kadang kesulitan. Mohon kepada Allah an tutliqa bihi lisani, untuk diberikan kelancaran dalam lisan saat membaca Al-Quran. Wa tufarrija bihi an qalbi. Wa tufarrija bihi an qalbi. Dan engkau berikan kepadaku nikmat hiburan dengan Al-Quran yang menghibur kalbuku. Sehingga kalau kalbu terhibur dengan Al-Quran, yang lain-lain hiburan buatan manusia sama sekali enggak akan mampu menggoda aku, karena aku sudah terhibur dengan Al-Quran. Allah Akbar, luar biasa. Bagaimana enggak terhibur sedang berkomunikasi dengan sumber kenikmatan, sumber kemuliaan, sumber keagungan, sumber kecintaan, sumber kesayangan. Manakala dibaca panggilan, oh aku yang dipanggil. Manakala dibaca tentang peringatan, aku yang diingatkan. Allah sayang, makanya diingatkan selalu. Ketika ayat berbicara tentang surga, wah ini surga yang senantiasa mendorong aku untuk senantiasa memanfaatkan waktu demi hal yang sangat-sangat bermakna. Wa tashrah bi sadri. Ya Allah, aku mohon engkau lapangkan dadaku dengan Al-Quran ini. Berlapang dada. Indah sekali. Kita melihat orang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, itulah saudara kita. Walaupun berbeda dalam sekian banyak hal. Berbeda dalam kemampuan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca hadis, memahami hadis. Menilai mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih. Sangat banyak perbedaan. Tetapi aku ingin engkau jadikan diriku menjadi orang yang memiliki kelapangan dada. Sehingga yang dilihat adalah kesamaannya. Yang dilihat adalah akidah tauhidnya. Kita yakin kita akan dipersatukan nanti di akhirat dengan sekian banyak golongan manusia. Ikatan yang mempersatukan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Mungkin kalau dengan mudahnya lagi, nanti di surga akan ada orang Persis, Muhammadiyah, NU, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh. Kok bisa bertemu? Mereka diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Mari kita pelihara kalimat la ilaha illallah. Perbedaan jangan sampai mengganggu kalimat la ilaha illallah. Justru perbedaan itu adalah kita jadikan sebagai ajang perlombaan di hadapan Allah
untuk membuktikan kalimat la ilaha illallah. Karena jelas sekali Rasulullah SAW menegaskan, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harram alaihimun nar, harram alaihin nar. Atau man syahida annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah harram Allah alaihin nar. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, Allah haramkan padanya api neraka. Berarti yang sangat pasti mengantarkan kita menuju surga adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan pemahaman kita yang sangat-sangat terbatas kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oh, sangat terbatas pemahaman kita ini. Jangankan dibandingkan dengan hakikat Quran dan hakikat Sunnahnya, kita bandingkan dengan para ulama terdahulu. Saya, nggak ada apa-apanya. Sangat-sangat jauh sekali. Maka yang patut kita lihat adalah para ulama terdahulu yang sudah sekian banyak karyanya. Saya kenal dengan karyanya, tidak kenal orangnya. Manakala ditemukan ada perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain di dalam menilai satu hadis, dan ternyata yang menilai ini sahih, yang menilai ini tidak sahih, dua-duanya juga ulama besar yang karyanya demikian banyak. Saya nggak ada apa-apanya. Kalau sekiranya kita bisa bertemu dengan mereka, betapa indahnya bisa bertanya. Tapi karena mereka sudah tiada, umpamanya antara lain adalah Al-Hakim yang meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mustadrak al-Sahihain, At-Tirmidzi, dan juga ada Az-Zahabi yang memandang hadis ini adalah tidak sahih. Az-Zahabi ulama besar, Al-Hakim ulama besar. Kita tidak sempat bertemu karena mereka sudah pergi. Dan antara Al-Hakim dengan Az-Zahabi juga tidak bertemu. Jarak waktu kehidupan mereka perbedaannya sampai 3 abad, bahkan lebih. Tidak bertemu. Mungkin ketika Az-Zahabi mengkritik Al-Hakim, kalau sekiranya Al-Hakim masih hidup, wallahu alam, apakah mereka akan berpelukan, akan saling sayang menyayangi, ataukah saling menasihati, ataukah akan diskusi yang diakhiri dengan saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Begitulah akhlak para ahli Al-Quran, para ahli hadis sejak zaman dahulu. Mereka saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Kita lanjutkan. Wa tasta'mila bihi badani. Ya Allah, aku mohon Engkau kehendaki agar badanku aktif terus untuk Al-Quran. Mata, telinga, tangan, dada, kaki, semuanya ingin supaya aktif untuk Al-Quran. Engkau gunakan jasadku ini untuk Al-Quran. Wa tuqawwiyani ala zalika, dan Engkau berikan kekuatan kepadaku untuk menjadikan diriku sebagai sahabat Al-Quran. Wa tu'inani ala zalik, Engkau berikan pertolongan kepadaku manakala aku merasakan berat, lemah, jenuh, capek. Aku mohon Engkau berikan pertolongan padaku. Fa innahu la yu'inuni 'alal khair ghairuk. Sungguh tidak ada yang dapat mengantarkan aku menuju kebaikan selain Engkau. Tidak ada yang berkuasa membimbing aku menuju kebaikan selain Engkau. Wa la yuwaffiqu lahu illa ant. Tidak akan ada yang memberikan taufik untuk mencapai derajat ahli Al-Quran selain Engkau. Demikian doa yang diajarkan dalam hadis ini. Terlepas dari apakah benar ini hadis dari Nabi atau karya para ulama. Cuma kalau kita lihat dari redaksinya tadi, ini adalah dari Rasul. Lalu beliau bersabda, faf'al dzalik salasa juma'in au khamsan au sab'an tahfadhuhu bi'idznillah wa ma akhta'a mu'minan qad. Rasul bersabda, lakukan hal ini 3 Jum'ah, 5 Jum'ah, sampai atau 7 Jum'ah. Yakin engkau akan mampu menghafal Al-Quran dengan izin Allah. Ya. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika bisab'in fa'akhbarahu bihifdzil Qur'ani wal hadis. Setelah itu Ali bin Abi Thalib
mengunjungi Rasulullah SAW sekitar lewat 7 Jumat. Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah tentang keberhasilannya menghafal Al-Quran dengan baik dan juga hadis. Faqala Nabi SAW, mu'minun warabbil Ka'bah. Hadis ini juga ditemukan dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Jelas ini Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Ada tafsir dengan menggunakan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran disebut dengan Ad-Durrul Mansur. Kemudian dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Tahqiq Bashar. Kemudian juga dalam bab Ad-Du'a, kitab At-Tabrani. Dan juga dalam Al-Mustadrak ala Sahihain dengan jilid dan halaman sekian. Dan juga dalam kitab Al-Jami li Akhlaqi Ar-Rawi wa Adabis Sami lil Khatib Al-Baghdadi. Kemudian dalam kitab Al-Qaulul Wadi' fi Shalah Al-Habib Syafi'i. Dalam kitab Nurul Lam'ah fi Khasaisil Jum'ah atau Nurul Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah. Dan juga dalam kitab Ad-Durrul Mandud fi Shalah wassalam ala sahibil maqamil mahmud. Ya, inti permasalahan adalah kita semuanya sudah bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Semoga kita termasuk yang diharamkan oleh Allah atas neraka. Haramallahu alaihin nar. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alaihin nar. Siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, Allah haramkan atasnya api neraka. Yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka adalah kalimat syahadat kita. Di dalam mengkaji makna syahadat dan mengkaji makna tauhid, maka Allah berikan kepada kita akal untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Artinya, paling utama adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan untuk supaya kita buktikan bahwa kita betul-betul meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita kaji Al-Quran, kita kaji sunnah. Ketika kita menemukan sekelompok masyarakat atau sekelompok aktivis betul-betul rajin mengkaji hadis, alhamdulillah, kita syukuri. Sebab ini adalah merupakan ilmu yang tidak dimiliki oleh umat lain. Ulumul hadis. Kita dukung. Semoga mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan semoga kajian hadis yang mereka lakukan dapat memperkuat kalimat tauhid yang mereka bela. Dan apabila memang yang dibela adalah kalimat tauhid, tentu akan melihat orang-orang lain yang sama-sama bertauhid sebagai saudara. Saudara seiman, saudara seakidah, walaupun dalam memahami dan menilai hadis berbeda. Kembali kepada yang tadi umpamanya, dinyatakan bahwa kitab Al-Mustadrak ala Sahihainil Hakim banyak mengandung hadis-hadis lemah. Menurut siapa? Menurut orang yang belakangan hidupnya ya, bukan yang hidup bersama Al-Hakim. Mungkin kalau hidup bersama Al-Hakim akan disampaikan kepada Al-Hakim. Tapi yang menyatakan banyak hadis lemah, banyak hadis yang bahkan maudhu, itu kata orang belakangan yang tidak bertemu dengan Al-Hakim. Dua-duanya adalah ingin menjadi orang yang membuktikan sebagai yang bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Dua-duanya. Maka kita lihat kunci utamanya adalah yang menyatakan bahwa dalam kitab Al-Mustadrak banyak yang lemah. Dan menurut Al-Hakim ini adalah merupakan hadis-hadis sahih. Menurut Al-Hakim. Karena menurut dia ini adalah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalimatnya saja ala syarti asy-syaikhaini. Memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian kata Al-Hakim. Jadi tentunya Al-Hakim adalah ahli hadis. Al-Zahabi ahli hadis. Bahkan mungkin dia adalah ahli kritik sanad hadis.
At-Tabrani ahli hadis dengan kitabnya Al-Mu'jamus Shaghir wal Mu'jamul Kabir. At-Tirmidzi ahli hadis dengan sunannya At-Tirmidzi. Adapun pembahasan tentang ini dhaif, ini sahih, ini mutawatir, kita lihat apakah yang dikatakan dhaif itu bertentangan enggak dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau bertentangan, kita waspadai. Umpamanya hadis ini, apakah kita temukan ada yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari sejak awal? Salat 4 rakaat sudah terbiasa dan pasti lebih dari 4 rakaat. Bahkan yang terbiasa ada yang 11, ada yang lebih. Dan di dalam memahami hadis sangat-sangat beragam. Sebagaimana menilai hadis sangat beragam. Kemudian apabila kita ambil ungkapan sebahagian para pengkaji yang mengatakan al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil, bahwa penilaian cacat itu lebih dikedepankan di atas penilaian positif atau adil. Sehingga selama ada yang menilai cacat, udah anggap cacat. Jadi yang menilai adil tidak lagi bisa dipandang. Ya, seseorang berkata begitu dengan motivasi hati-hati. Tetapi yang lain akan berkata, ya kalau semuanya perawi harus bersih, tidak punya salah, tidak punya dosa. Ada enggak ya hadis yang perawinya semuanya tidak berdosa, tidak punya salah, tidak punya cacat? Sedangkan Rasul menegaskan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap keturunan Adam khata', pembuat kesalahan. Sebaik-baik manusia bukan orang yang tidak pernah punya salah, tapi orang yang suka bertaubat. Setiap kali salah bertobat, setiap kali salah bertobat. Tentu sangat relatif kalimat al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Siapa yang menyatakan jarhu buat si fulan dan siapa yang menyatakan adil untuk fulan tersebut, sangat penting untuk diperhatikan. Nah, ini kembali lagi kepada masa lalu di mana kita tidak bertemu dengan mereka. Maka supaya tidak terlalu berat ya buat kita, yuk kita kembali kepada kalimat tauhid. Hadis yang menyatakan kalimat tauhid ini enggak terhitung, sulit untuk dihitung dalam sekian banyak kitab hadis yang menegaskan tentang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada lagi asyhadu dan selanjutnya. Jaminan dari Allah selamat dari api neraka. Jaminan dari Allah dapat rahmat yang mengantarkan dirinya menuju surga. Mudah-mudahan Allah pertemukan orang yang saat ini kelihatan berbeda dalam memandang satu hadis, entah tinjauan matanya, tinjauan sanadnya, sampai kepada validitas hadis tersebut berbeda sekali. Dan juga cara memahaminya berbeda. Tapi semuanya itu terjadi karena ingin sama-sama membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Yuk kita bertemu dalam tujuan utama bersama, yaitu menjunjung tinggi kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ringan-ringan saja rasanya, nggak terlalu berat ya. Dan apabila umpamanya kita ingin tepat sekali segala-galanya dengan Rasulullah, ada orangnya enggak ya. Seperti pokoknya sholat, ingin persis seperti Rasulullah. Jangankan tingkatan kita, tingkatan sahabat saja oleh Rasulullah sampai disuruh mengulang beberapa kali. Sahabat yang melihat Rasul langsung, yang mendengar Rasul langsung, tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ada saja kekurangan. Oleh karena itu maka hubungan kita dengan Allah, di samping menggunakan akal untuk memahami dalil, tapi juga kita harus merendahkan di hadapan Allah serendah-rendahnya. Ini kemampuanku sangat terbatas. Aku mohon ya Allah, Engkau melihat aku.
di dalam qalbuku meyakini la ilaha illa ant wa anna Muhammadan rasuluka wa habibuka wa abduk. Itu sajalah yang sangat penting bagi kita untuk kita jaga. Kita lanjutkan kajian Al-Quran, Al-Hadis. Dan bagi yang mengambil takhusus, spesialisasi, mengkaji hadis, semoga Allah berikan taufik. Dan semoga semakin bermakna, semakin bermanfaat. Yang tentunya tidak akan mungkin orang yang betul-betul mengkajinya ikhlas semata-mata karena Allah, tidak mungkin akan terkena penyakit angkuh dengan ilmunya, tidak mungkin terkena penyakit sombong dengan ilmunya, tapi justru akan semakin merendahkan di hadapan Allah. Dan tentu kita melihat para ulama terdahulu juga banyak perbedaan ya. Ya, yang paling populer perbedaan antara imam-imam yang berkaitan dengan fikih. Memahami, ya, fikih itu memahami Quran, memahami hadis. Bukan melaya sanad ya, tapi memahami isi dan dihubungkan dengan realita kehidupan. Sehingga muncul 4 tokoh yang sangat populer. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Perbedaan antara mereka begitu berjauhan, begitu banyak. Tapi antara satu dengan yang lain saling mengagumkan dan mengagumi dan saling mendoakan dan saling menghormati. Ketika ditanya Ahmad bin Hanbal tentang Imam Asy-Syafi'i, ya subhanallah mengaguminya. Demikian juga ketika ditanya tentang Imam Malik, Imam Hanafi sangat mengagumi. Demikian juga Imam Syafi'i ditanya tentang Imam Malik karena memang gurunya. Dan yang bukan gurunya secara langsung, Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang Imam Hanafi juga sangat menyanjungnya. Begitulah para pendahulu kita. Ya, kita berada di mana? Kita betul-betul masih jauh ya. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan mereka, dengan para pendahulu kita, karena ada ikatan yang sama. Ikatan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau tadi kembali lagi kepada doa yang diajarkan ini, terlepas dari apakah hadis ini adalah sahih ataukah tidak. Apabila tidak sahih, anggap saja ini adalah doa karya para ulama. Cuma mungkin dipandang oleh sebahagian ini sabda Rasul, kira-kira begitu ya. Atau bagi yang meyakini ini benar-benar adalah hadisnya bisa dipertanggungjawabkan dari Rasul, ya tentu bagi yang mau mengamalkan silakan, karena membaca Yasin, membaca Ad-Dukhan, membaca As-Sajdah, membaca Al-Muluk kapan saja dipersilahkan, termasuk pada malam Jumat. Kapan saja dipersilahkan, termasuk saat melaksanakan sholat. Kapan saja dipersilahkan, termasuk ada niat untuk bisa memudahkan atau untuk kemudahan menghafal Al-Quran. Kapan saja silahkan. Tidak ada larangan. Oh enggak begitu, urusan ibadah harus ada perintah. Sebab al-aslu fil ibadah an-nahyu hatta yadul ahli dalil. Itu perkataan siapa ya? Saya waktu mendengar kalimat itu merinding gitu. Oh, ini keras sekali gitu. Asalnya ibadah dilarang. Hingga ada dalil yang memerintahkannya. Perkataan siapa itu ya? Sedangkan Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya bahwa itu juga adalah merupakan satu metodologi untuk membuktikan kehati-hatian. Tapi apakah dapat kita jadikan pegangan secara mutlak? Ya enggak demikian juga. Sebab kalau kita lihat redaksi, asalnya ibadah larangan hingga ada dalil yang memerintahkannya. Terus kalimat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kamu kepada Rabb kamu. Mana yang lebih dulu? Ini kan jelas sekali. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum.
perintah dari awal. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu asal, itu ibadah, perintah ternyata. Bukan larangan, justru asal itu perintah. Ini kalau kita memperhatikan redaksi, tapi mungkin yang dimaksud bukan ke sana. Yang dimaksud al-asl fil ibadah al-butlan adalah enggak begitu maksudnya. Makanya ya, kita selama tidak bertemu langsung dengan orangnya, tidak dapat penjelasan yang lebih rinci, sudahlah kita hargai perbedaan tersebut. Ini akan lebih enak komunikasi kita secara persaudaraan keislaman. Dan saya temukan dalam Fathul Bari, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Itu pun perkataan manusia, bukan firman Allah, bukan sabda Rasul. Tapi bukan an-nahyu, tapi at-tawaqquf. Beda maknanya jelas. Ya baik, insyaallah kita jalin komunikasi ukhuwah Islamiyah, diikat dengan ikatan kalimat tauhid, dan kita berusaha untuk melihat para ulama yang berbeda. Kita lihat persamaannya. Mereka adalah sudah berkarya demikian banyak. Az-Zahabi banyak sekali karyanya. Al-Hakim adalah, dia disebut Al-Hakim karena sekian lama beberapa periode menjadi hakim, menjadi qadhi. Itu Al-Hakim. Demikian hamba-hamba Allah yang dirasa perlu untuk saya sampaikan. Semoga bermakna, dan saya sangat bersyukur ketika ada yang menyampaikan nasihat, menyampaikan kritikan, menyampaikan pandangan. Semoga bermakna dan Allah pertemukan kita di dalam al-haq, berjuang membela agamanya hingga Allah pertemukan nanti di akhirat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.